wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Laras dari 10-2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Goa Talo. Sejarah Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Batai Salapang, 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Goa: Tombolo, Lakiung, Parang-Parang Data, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik danai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk Kerajaan Goa. Cerita dari pendahulu di Goa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri Istana Goa. Tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan 4 orang yang mendahului datangnya Tumanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan Saudaran. Kesultanan Goa, atau kadang ditulis Goa, adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitar. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal, bergeral Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar 1666 sampai 1669 terhadap VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bone, yang dikuasai oleh satu wangsa suku Bugis dengan rajanya Arung Palak. Perang Makassar bukanlah perang antar suku karena pihak Goa memiliki sekutu dari kalangan Bugis. Demikian pula pihak Belanda Bone memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukan di abad ke-17. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini, mengakibatkan Kerajaan Makassar berkerobang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berikut adalah peta Sulawesi Selatan pada saat ini. Raja Kerajaan Goa Talo Daeng Matandre Karaeng Tumparisi Kaloma 1546 Masehi. Aiman Riwagau Daeng Bontok Karaeng Lakiung Tuni Palangga 1546 sampai 1565 Masehi. Tazib Baranid Daeng Marompa Karaeng Data Tuni Bate. Ai Manggorai Daeng Mamete Karaeng Bontolangkasa Tuni Zalo 1565 sampai 1590. Ai Tepung Karaeng Daeng Parabung Tuni Pasulu 1593 Masehi. Sultan Alauddin 1593 sampai 1630 Masehi. Sultan Malikus Said 1639 sampai 1653 Masehi. Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 Masehi. Sultan Amir Hamzah 1669 sampai 1674 Masehi. Sultan Muhammad Ali 1674 sampai 1677 Masehi. Sultan Abdul Jalil 1677 sampai 1709 Masehi. Sultan Ismail 1709 sampai 1711 Masehi. Sultan Nazmuddin 1711 Masehi. Sultan Sirazuddin 1730 Masehi. Sultan Abdul Chair 1735 sampai 1742 Masehi. Sultan Abdul Qudus 1742 sampai 1753 Masehi. Sultan Madudin 1747 Masehi sampai 1795 Masehi. Sultan Jainuddin 1767 sampai 1769 Masehi. Sultan Abdul Hadi 1769 sampai 1778 Masehi. Sultan Abdul Rauf 1778 sampai 1800
1810 Masehi. Sultan Muhammad Zainal Abidin 1825-1826 Masehi. Sultan Abdul Qadir Aididin 1826-1893 Masehi. Sultan Muhammad Idris 1893-1895 Masehi. Sultan Muhammad Husain 1885-1906 Masehi. Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin 1906-1946 Masehi. Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin 1956-1978 Masehi. Sultan Alauddin 2011-2020 Masehi. Andi Kumala Andi Idjo 2020 sekarang. Masa kejayaan Kerajaan Guatalo di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilannya dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang kuat. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga menunjukkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan Islam dan pendidikan, mengantarkan kerajaan ke masa keemasan di bidang sosial. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Keberadaan Sultan Hasanuddin terhadap campur tangan VOC di Ambon yang mengganggu aktivitas perdagangan dan merugikan masyarakat, membawanya pada perlawanan terhadap penjajah. Sayangnya Belanda menggunakan strategi adu domba yang licik, memicu Perang Makassar dan ultimately mengantarkan kerajaan ke jurang keruntuhan. Sekian materi tentang Kerajaan Guatalo dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.